Kui, kui, kata Selamat sambil menunjuk ke arah atap di ujung sisi belakang bangunan. Serempak kami menoleh ke arah yang dituju oleh Selamat. Kami semua tidak bisa berkata-kata dan diam mematung. Di ujung ruangan itu terlihat sosok kepala tanpa tubuh sedang menggantung dan berputar-putar seperti gasing. Bentuknya sungguh mengerikan, mata juling hingga keruak serta mulut cakil dengan banyak darah yang terus menetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa kembali di channel Netra Kala. Seperti biasanya pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah kali ini berjudul Jilumpet. Siji loro telu mumpet. Bagi teman-teman semua yang ingin langsung membaca cerita ini, bisa saja langsung klik link yang sudah saya sisipkan di kolom deskripsi video ini. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi yang belum subscribe silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke inti ceritanya. Malam itu kampungku begitu ramai dengan anak-anak, remaja hingga orang dewasa yang tengah bercengkrama satu sama lain. Para remaja yang didominasi umur 12-18 tahun itu kadang masih suka berkumpul bersama dan memainkan permainan tradisional, entah itu kasti, petak umpet, atau permainan yang lain-lainnya. "Bosen nih, main apa yuk?" tanya salah satu temanku. "Opo? Wegah aku nek PS terus," ujar Nanang. Jilumpet wae yuk," ajak Ahmad, atau sering kami panggil Mamat. Memang umur kami sudah beranjak dewasa, akan tetapi permainan seperti ini sungguh menyenangkan dan tidak bisa tergantikan dengan apapun. Kami bisa lupa waktu dan dimarahi oleh beberapa tetangga karena merasa terganggu dengan aktivitas yang kami lakukan. Namun itu semua tidak menjadi masalah. Bahkan pernah kami melakukannya pada pukul 10 malam. Beberapa teman setuju dengan usul Mamat, beberapa merasa enggan. Selain malam itu sudah menjelang, tak elok rasanya kami bersenang-senang. Sedangkan di gang sebelah baru saja ada orang yang meninggal. Kata orang tua di lingkungan kami, tidak baik untuk bermain di malam hari ketika sedang ada orang yang berkabung. Apalagi banyak cerita yang mengatakan jika arwah orang yang meninggal masih ada di sekitar rumahnya. Akhirnya kami sepakat, lantas kami melakukan home pimpa. Aku merasa harap-harap cemas. Aku tidak suka jika harus jaga dan mencari mereka. Pernah suatu waktu aku kalah dan mendapatkan jatah jaga. Namun karena malas jadinya aku pulang ke rumah. Paginya aku dimarahi dan disindir seharian oleh teman-temanku karena kelakuanku yang tidak bertanggung jawab. "Om pimpa alaihum gambreng, Bok Marni pakai baju rombeng." Bersama-sama kami mulai mengibas-ngibaskan telapak tangan. Ketika kata gambreng, semua berhenti. Ada yang mengarahkan posisi telapak tangan menghadap ke bawah, ada pula yang ke atas. Untungnya saat itu posisi yang menghadap ke atas lebih banyak dan salah satunya adalah aku. Beberapa kali mereka melakukan lagi dan sialnya si Mamat kali ini yang harus berjaga. Kami tahu kalau Mamat orangnya penakut, jadi kami harus bersembunyi di tempat yang lumayan gelap. "Wes siap, 30 hitungan yo. 1, 2, 3, ucap Mamat sambil menutup matanya dan menempelkan tubuhnya ke dinding musola. Kami langsung menyebar kalang kabut mencari tempat persembunyian.
Kali ini aku bersama dengan 4 orang temanku, yaitu David, Nando, Slamet, dan Agus serta aku sendiri. Kami berlima tanpa sadar berlari ke arah utara, menuju ujung kampung yang sialnya itu adalah jalan menuju pemakaman umum perkampungan. "Hei, aja mono," ucap David sambil menunjuk jalan gang masuk ke area pemakaman. "Lapo, wedi," sahut Nando so. "Mbah Mardi lagi wes sedo, mesti singup," kata David sambil bergidik melihat ke arah pemakaman. Memang dari kami berlima, David yang paling penakut. Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya kami memutuskan untuk mengarah ke sisi yang lainnya. Di sana memang masih jarang rumah-rumah. Kondisinya pun terbilang cukup sepi karena masih banyak kebun kosong. "Kene wae kene, si Mama terbakatkan kene," kata Slamet sambil duduk di bangunan pos ronda. "Ojo, mending daerah kono wae," ucap Nando sambil menuju ke arah rumah-rumah yang masih ada beberapa orang yang sedang kumpul. Aku paham kenapa Nando tidak mau bersembunyi di pos ronda, karena di tempat inilah Mbah Mardi ditemukan meninggal sehari sebelumnya. Lengkap masih menggunakan sarung dan kuplu dalam posisi meringkuk. Para warga tidak tahu sebab pasti kapan Mbah Mardi meninggal, dikarenakan memang waktu itu beliau seringkali ikut untuk meronda bersama bapak-bapak yang lainnya. Mungkin karena umur beliau yang sudah tua, makanya ia hendak duduk menjaga pos ronda di kala yang lain berkeliling untuk mengecek keamanan sambil mengambil uang jimpitan. Wes, ora usah ribut, kene ora apa-apa. Penting aku wegah nek Mamat ora awake dhewe, ujarku sambil duduk di sebelah Slamet. David dan Nando begitu nyaman berada di pos ronda itu, sedangkan Agus terlihat santai. Walaupun kerap celinguan melihat sekitar. Letak pos ronda ini berada di ujung kampung. Posisinya dibangun di bawah pohon mangga, sehingga membuat suasana tempat ini terasa begitu seram. Terlebih baru beberapa hari yang lalu ada orang yang meninggal di tempat itu. Kresek-kresek, kresek-kresek, kresek. Terdengar suara seperti orang sedang berjalan ke arah kami. Sontak kami semua memalingkan pandangan ke arah tersebut. Tetapi setelah ditunggu beberapa saat, tak ada siapapun yang muncul. "Krungu rak Cah?" tanyaku pada yang lainnya. Mereka semua serempak menganggukkan kepala. "Wes yuk, ayo pindah wae," ujar David dengan nada ketakutan. "Jare Pak Kiai, ora ono demit mangan menungso Dav," timpal Slamet yang malah semakin duduk ke tengah pos ronda. "Nek arep pindah yo kono, engkau ketemu Mamat," lanjutnya sambil cengar-cengir menggoda. Aku perhatikan David bergeming. Aku tahu dia tidak peduli jika ketahuan oleh Mamat. Alasannya masih berada di sini karena takut kembali ke musola sendirian. 10 menit sudah berlalu, suasana semakin terlihat sepi. Tetapi justru kami berlama-lama di pos ronda tersebut. Terdengar suara burung hantu melintas di atas pos ronda. Semua orang seketika menengadahkan kepalanya ke atas. Bahkan aku melihat David bergidik ngeri dan sedikit merapatkan ke arah Nando. Menurut cerita di kampung kami, jika ada suara burung hantu di suatu tempat dan terdengar keras, berarti itu menandakan kalau sedang ada makhluk gaib di sekitar burung itu hinggap. "Kau ngerti Ahmad? Mbah Mardi wingi sedone nang endi?" kata Agus tiba-tiba. Seketika suasana menjadi lebih mencekam. Aku yakin mereka semua saat ini sedang teringat dengan sosok Mbah Mardi. "Ya ning omahe to," jawab Slamet dengan suara lantang. "Goblok," batinku sambil melihat jam tangan. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, yang berarti hampir 20 menit kami berada di sini. Wes, rasanya aneh, aku wegah," kata David yang mulai merasa jengah dengan perkataan Agus. Angin dingin tiba-tiba berhembus dengan kencangnya diiringi dengan suara guntur yang menggelegar. Tanpa sempat mereka berlari untuk menuju rumah masing-masing. Hujan sudah turun dengan lebatnya. "Alah sialan, malah hujan, piye iki?" ucap Nando dengan nada khawatir. "Wes kene sik apa-apa, malah masuk angin kok nek mulai," jawab Slamet yang sudah merebahkan tubuhnya.
Menit demi menit berlalu. Suasana di tempat itu terasa begitu sepi. Ditambah terpaan angin dan hujan membuat kami hanya bisa menunggu dengan harap-harap cemas. "Shh, menang, krungu ra," kata Agus tiba-tiba. "Wes to wes, ra usah aneh-aneh," sautku juga mulai jengah. Gak, rungokno, krungu ra," lanjut Agus. Kami semua terdiam, memasang telinga tajam-tajam. Dan memang benar saja. Dari terdengar suara batuk dari arah kebun yang berada di belakang pos ronda. Saat itu kami berlima hanya bisa terdiam, satu sama lain tidak berani untuk menengok ke arah sumber suara itu. "Ora beres," ujar Agus. Klodak. Terdengar suara seperti benda yang dipukulkan ke arah dinding pos ronda. Apa kui?" kata David kaget dan langsung merapat ke arahku. Suara itu semakin terdengar keras. Kami semua terdiam dan memperhatikan hingga dari arah tengah ruangan Slamet menjerit dengan keras. Kami semua panik dan langsung menoleh ke arah Slamet. Kui, kata Slamet sambil menunjuk ke arah atap di ujung sisi belakang bangunan. Serempak kami menoleh ke arah yang dituju oleh Slamet. Kami semua tidak bisa berkata-kata dan diam mematung. Di ujung ruangan itu terlihat sosok kepala tanpa tubuh sedang menggantung dan berputar-putar seperti gasing. Bentuknya sungguh mengerikan, mata juling hingga keruak serta mulut cakil dengan banyak darah yang terus menetes. Suara batuk keluar dari mulut si kepala buntung itu. Darah memercik, lendir merah meleleh dari hidung dan ujung mulutnya. Tersadar kami semua lari sekencang-kencangnya tanpa melihat kondisi dan memperhatikan sekitar. Badan basah kuyup terengah-engah, kami terus berlari dan saling teriak satu sama lain hingga saat kami sudah berada di depan musola. Selamat, ujar David. "Iya, kita selamat," ujarku dengan napas terengah dan masih syok dengan kejadian tadi. "Selamat ketinggalan, Cok," kata David dengan napas tersengal-sengal bagi orang yang sedang terkena asma. "Goblok, kok ditinggal ki piye toh?" ujarku marah-marah. "Matamu, ku yang melayani paling banter," jawab David tidak mau kalah. Wes, iki juk selamat piye?" kata Nando sambil mencoba menenangkan kami berdua. "Engko nek dipangdemi piye?" kata Agus khawatir. Sejenak kami diam dan melihat ke sekitaran. Namun nampaknya semua orang sudah masuk ke dalam rumah masing-masing. Ingin rasanya segera kembali ke rumah. Namun bagaimana jika terjadi sesuatu dengan bocah itu? Sedangkan kami tahu kalau Slamet hanya tinggal berdua dengan neneknya karena dia anak yatim. Akhirnya setelah berdebat seru, kami semua sepakat untuk kembali ke pos ronda itu. Kami tidak tega jika nenek Slamet khawatir dengan kondisi cucu satu-satunya itu. Dengan langkah gontai, kami berjalan dengan was-was. Sampainya di dekat pos ronda, kami langsung memanggil nama Slamet. Akan tetapi tidak ada sautan sama sekali. Lantas kami berjalan mendekat. Dan di sanalah kami melihat Slamet sudah meringkuk di ujung pos ronda. Tangis lirih terdengar dari bibir Slamet. "Mat, Slamet," panggil Agus. Tetapi Slamet tetap bergeming. Kami semua tidak berani mendekat. Entah kenapa bangunan itu terlihat benar-benar mengerikan, dengan lampu berwarna kuning yang bergoyang-goyang terkena angin. "Mat, ayo mulai." Sekali lagi Agus memanggil Slamet. Slamet mulai bergerak dengan gerakan lambat. Ia menaikkan kepalanya. "Pulang kemana, Gus?" kata Slamet. Bagai disambar petir, sosok Slamet itu sudah berubah. Mukanya penuh dengan darah, lidahnya menjulur meneteskan air liur. "Aku melu mulia, aja ditinggal." Seketika kami berempat menjerit sambil berlari sekuat tenaga. Tidak ambil pusing apakah ada yang tertinggal kembali atau tidak. Kami mengikuti orang yang paling depan, yaitu Nando. Dengan terengah dan ketakutan, akhirnya kami tiba di rumah Nando. Setelah orang tua Nando tahu kenapa kami semua basah kuyup dan terlihat pucat, mereka memarahi kami habis-habisan. Selepas kejadian itu, kami semua tidak berani lagi bermain petak umpet. Kami lebih memilih untuk berdiam diri di rumah. Sedangkan Slamet ternyata waktu itu ikut lari, tetapi karena dia paling belakang, kami semua tidak tahu kalau dia langsung pulang untuk menuju rumahnya. Dan untuk teman-teman yang lain yang mengikuti petak umpet, ternyata mereka juga sudah pulang.
ketika suara guntur terdengar dan cerita pun selesai. Demikianlah kisah singkat mistis yang bisa saya sampaikan. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pembelajaran agar senantiasa hati-hati dan tidak menyepelekan nasihat-nasihat dari orang tua agar tidak bermain sampai terlarut-larut malam. Terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.